Bina Sarana Informatika, kampus digital kreatif, tempat di mana setiap impian besar dimulai. Dari sebuah visi dan dedikasi para pendiri, BSI tumbuh menjadi institusi pendidikan yang kuat dan terpercaya, mengantarkan generasi muda menuju masa depan yang gemilang dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Gumair Hamdika. Saya dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025, di mana saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau yang bisa disebut PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah editing film dengan kode 0234. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi ilmu komunikasi dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah editing film membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan software editing sehingga nanti mereka bisa mengedit video dengan genre apapun, genre horror, romance, komedi, action, drama, dengan menggunakan teori dan konsep yang mereka pelajari sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam editing film. Sistem pembelajaran pada mata kuliah editing ini dilakukan secara touring atau offline karena mata kuliah ini sifatnya praktik, jadi mahasiswa langsung praktek di laboratorium komputer atau laboratorium multimedia, yang mana untuk akses materi mahasiswa bisa diakses di LMS Universitas Bina Sarana Informatika. Metode pembelajaran pada mata kuliah editing film menggunakan pendekatan ceramah, lalu kita akan demonstrasi, langsung praktek, ada diskusi juga, ada studi kasus, lalu ada mereka membuat proyek dan presentasi hasil karya film mereka. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu komunikasi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Salah satunya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, lalu menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Selanjutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis, prinsip, dan prosedur dalam merencanakan pesan, eksplorasi ide, membuat konsep, dan memproduksi iklan di media cetak, audio, visual. Lalu menguasai prinsip dan pengetahuan prosedur kegiatan di studio, laboratorium, dan standar prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Adapun kemampuan yang diharapkan atau CPMK pada mata kuliah editing film ini meliputi CPMK 1, yaitu memiliki sikap bertanggung jawab dalam pengerjaan karya dan menghargai karya orang lain. Lalu yang kedua atau CPMK 2, menguasai dan mampu memanfaatkan software dalam editing perancangan audio video. Lalu CPMK 3, mampu memecahkan permasalahan dan pengembangan ide film dari bentuk sketsa ketampilan visual yang ditempatkan pada media online atau offline. Media pembelajaran pada mata kuliah editing film yaitu menggunakan slide atau modul, lalu RPS, lalu LMS, MyBase, ya punya Universitas BSI, dan YouTube. YouTube itu sebagai sarana referensi film audio visual. Materi pembelajaran dalam mata kuliah editing film meliputi yang pertama istilah-istilah dasar dalam dunia editing. Lalu yang kedua ada hubungan antar shoot, konsep editing, tahapan prosedur editing,
prinsip editing film dan televisi, filosofi editing, proses mastering, pengenalan software, Adobe Premiere, lalu memotong video dan set in point dan set out point, memasukkan title, membuat transisi film, rendering, export movie, green screen effect, color grading, adjustment audio, dan bokeh effect. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan secara aktif melalui langsung pertemuan tatap muka di kelas, tanya jawab, ataupun di WhatsApp group. Bisa juga di LMS kita tanya jawab dan diskusi bersama. Indikator penilaian pada mata kuliah teknik editing meliputi yang pertama, mahasiswa akan mengerjakan ujian tengah semester UTS. Selanjutnya tugas kelompok untuk tugas UAS, ujian akhir semester. Ujian akhir semester mereka membuat film dengan kelompok 5 orang. Lalu sebelum UTS mereka akan melakukan kuis pra UTS. Jadi kuis pra UTS ini mereka dituntut untuk menganalisa sebuah film yang diberikan. Absensi kehadiran mahasiswa pada mata kuliah editing film adalah 20%. Jadi presentasi penilaian keseluruhan adalah kuis pra UTS 15%, UTS 30%, UAS 35%, absensi 20%, dan total keseluruhannya adalah 100%. Baik, berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah editing film. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Semangat? Harus semangat, kalau nggak semangat ntar dibawa ke barak militer. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang diberikan nanti bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan, kita kenalan dulu kali ya. Ya, Kan kita baru pertemuan pertama nih. Boleh. Ya kan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. Jangan-jangan di sini ada yang udah lama kenal tapi nggak sayang. Siapa tuh? Oke, kita perkenalan dulu. Nama saya Pak Gumair Hambika. Kalian bisa panggil Pak Gem juga bisa, tapi jangan Kak Gem ya. Pak Gem ya, bukan Kak Gem ya. Saya di sini ngajar editing film di kelas kalian. Selain editing film, di lab ini saya juga ngajar animasi dan desain grafis. Oke, sekarang saya pengen kenalan nih sama kalian ya. Dari depan aja kali ya, biar enak ya. Ya, benar. Dari kamu dulu deh. Silakan berdiri. Iya. Ya, namanya siapa? Hai. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Hardayani, bisa dipanggil Nadia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya pengen ada ketentuan di kelas ini. Kelambatan maksimal 5 menit saja. Ya, jadi nggak bisa lewat 10 menit atau 15 menit. Karena di mata kuliah editing ini, itu kan kita mata kuliahnya praktek ya. Jadi kalau kalian telat, nanti ketinggalan. Ya. Poin kedua, dilarang membawa makanan dan minum ke lab. Kenapa nggak boleh? Karena ini kan komputer. Takutnya nanti kalau yang bawa minuman tumpah gitu ya, kena PC, meledak, dar, ganti rugi. Jadi diharapkan jangan bawa makanan. Dosen berhak mengurangi nilai mahasiswa berdasarkan kehadiran dan kedisiplinan. Jadi nilai mahasiswa itu bukan hanya sekedar dari absen, tugas, UTS, UAS. Jadi nanti dosen berhak nih, wah si ini nih attitude-nya songong. Meskipun dia ngumpulin tugas, tapi karena dia songong, ngata-ngatain dosen, ngebully dosen, saya kurangi nilainya itu bisa. Ya, jadi kita harus semuanya tuh harus sopan santun ya, dijunjung tinggi ya. Masuk lagi, ini buat pelatihan kalian nanti di dunia kerja harus sopan. Karena adab itu nomor 1 ya. Ya, betul. Karena kalau orang yang punya adab meskipun dia seorang doktor, profesor, tapi dia nggak punya adab sopan santun, dia akan jadi apa?
jadi bermasalah nantinya. Karena kebanyakan nih, maaf ya, di dunia luar orang-orang yang korupsi itu orang berpendidikan Bang. Berpendidikan kan? Gelar dia apa? S2, S3. Tapi kenapa korupsi? Dia karena nggak punya adab, dia nggak dididik untuk sopan santun. Ya. Nah ini soal hair berbentuk karya, hindari hair karya. Kuliah yang rajin, ikuti aturan, kerjain tugas yang tidak hair. Kenapa soal hair bentuk karya? Kenapa dilarang di sini? Karena nanti kalian kalau hair bikin karya sendirian. Kalau di kelas kan kalian bisa kelompok bikin film 5 orang minimal, ya kan? Enak, ada temennya. Kalau kalian hair sendirian, bikin film sendirian coba, sutradara, editor juga, talent juga bisa. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RTM. Nah, di sini ada soal UTS kalian, tugas UTS. Jadi nanti tugas UTS kalian nanti diberikan potongan-potongan video yang ada di video ini. Nanti kalian edit sesuai dengan susunan storyboard dan treatmentnya. Nanti akan ada penilaian, indikator penilaiannya ini ya. Bobotnya 30% ya UTS nanti ya, pas di sini langsung kalian kerjain ngedit di sini. Selanjutnya UAS. Untuk UAS nanti kalian bikin kelompok 5 orang, bikin film. Terus kalian nanti bimbingan juga ke dosen-dosennya, bimbingan karya, naskah juga ya, bimbingan naskah, bimbingan storyboard ke dosennya ya. Di sini tugas UAS itu bobotnya ada 35% ya. Tugas UAS 35%. Nah sebelum UTS nanti ada kuis pra UTS. Nah kuis ini kalian analisis cuplikan film. Nanti dijelaskan teknik editingnya apa aja yang dipakai di film tersebut. Nah di sini ada presentasinya, nanti kalian sebelum UTS jawaban analisis, kemampuan menjawab pertanyaan, nanti kita ada diskusinya di sini nih. Ada diskusi di kelas sebelum UTS. Nah terus absensi kehadiran 20% ya. Kenapa 20%? Karena kita ini mata kuliahnya bersifatnya hierarki atau sambung menyambung. Jadi saling terikat antara pertemuan 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalian menggunakan absen itu penting ya. Jadinya saya nilai absen kehadiran itu 20% untuk mata kuliah teknik editing ini. Untuk tugas ada yang tanya terkait UTS UAS. Aman ya? Nanti bisa tanyakan, kita sembari jalan aja ya, tanya diskusi. Sebelum kalian masuk ke dalam materi, kita pemanasan dulu. Kalian buka websitenya playground.com sekarang, coba silakan dibuka di handphone. Kalau ini dulu namanya Quizzes ya, sekarang dia udah baru jadi Wayground. Jadi di quiz ini saya pengen tahu kalian tuh udah sejauh mana sih mengenal dengan editing. Coba silakan dibuka wayground.com. Udah oke, mulai ya. Sudah hitam. Ini ada peringkatnya ya, nanti yang paling pasti bisa. Oh ini paham ini Bang. Oh bawa ini HP. Lawannya dosen dan profesor Pak. Lawannya profesional. Kita lihat klasemen yang degradasi siapa Anda? Wah, ada. Jam 17. Oke, kita masuk ke dalam istilah pertama, ada shoot. Ada shoot. Shoot itu apa di dalam editing? Oh, ini ada bisa.
Ada yang tahu shoot itu apa? Kalau yang tahu angkat tangan. Mas Adi. Mas Adi tahu shoot apa? Baik. Shoot di dalam editing atau di dalam film. Kalau Apa? Kakak ngomong aja secara Udah bawa ya. secara kamu aja. Enggak, tentang mengambil gambar itu sama shoot dalam film. Apa shoot itu apa? Pengambilan gambar. Mengambil gambar. Lebih detailnya apa? Footage juga. Shoot ngambil gambar. Objek. Terus Potongan-potongan klip. apa? Istilahnya dijelasinnya tuh gimana? Ya, rekam video, benar, mengambil gambar, benar shoot. Nah, tapi kalau untuk lebih detailnya, nah di dalam buku Film Art and Introduction karya Boswell dan Thompson, jadi shoot itu menjelaskan saat satu kali pemotretan tanpa memotong apa tuh rekaman. Jadi ibaratnya dari kamera on hingga off itu namanya shoot. Jadi kamera roll action, shoot rekam kan? Iya. Kamera begini, cut itu shoot, satu shoot. Ya, jadi tanpa dipotong itu satu shoot semuanya ya. Nah sekarang kalau silakan kalian keluarkan HP kalian, standby di kamera video. Nah, Pembunuhan. arahkan kameranya ke depan videonya. Saya ya. Seorang kameramen itu benar-benar harus kuat tangannya, nggak boleh geser. Kalau diginiin nggak goyang. Jadi pengen dia naik halilintar, naik mobil off-road, ini tetap gini kamera ya. Sekarang saya bilang kamera roll action, shoot ke arah saya, fokus ke saya. Jangan sampai lepas dari saya. Ikutin follow saya. Oh, beneran. Nah, ikutin saya. Harus Pak. Nah, ya belum merekam. Itu shoot ya, sekali merekam sampai ke itu shoot. Nah, kejadian kayak gini sering memang. Kamera roll action, acting udah acting capek banyak pojokan darah-darahan kan baru merekam. Ternyata dari tadi belum direkam. Ada lagi kejadian kamera roll action udah acting semuanya, lensanya masih ketutup. Nah, itu kamera kameranya tuh. Saya selalu pernah waktu itu pernah lagi syuting kamera roll action nggak direkam. Bener, pernah kayak gitu. Kita udah adegan capek-capek ngetek hujan-hujanan, pas di-cut pasti hasilnya nggak ada. Ya itulah. Ya. Jadi harus fokus nanti ya kalau kameramen itu ya. Itu shoot ya sekarang. Selanjutnya ada scene. Nah dalam buku yang sama, scene itu adalah serangkaian shoot. Jadi potongan-potongan shoot itu kalau dikumpulin jadi satu namanya jadi scene, jadi panjang. Scene itu identik dengan apa? Kalian yang pernah tahu? Ada yang tahu? Scene itu identik dengan apa? Kalau shoot kan kali shoot ya. Kalau scene apa? Naskah. Kalau secara pengambilan gambar, scene itu identik dengan dengan apa? Adegan. Terus Kejadian. Terus apa lagi? Peristiwa terus Adegan. apa di dalam Apa sih namanya? Bulat. Storyboard. Storyboard. Iya, ruang dan waktu, lokasi. Tadi udah itu. Ya ini udah kamu jadi lebih ke lokasi scene 1 di mana di BSI, scene 2 di UNGA, scene 3 di taman. Di dalam scene itu, di dalam BSI ini nanti kalian ada ambil shoot, sebagai banyak shootnya gitu. Di taman banyak shootnya gitu. Jadi scene itu lebih ke ruang dan waktu. Itu scene ya, paham ya? Selanjutnya ada sekuen. Sekuen itu apa? Ada shoot, scene, sekuen. Sekuen. Ibaratnya lebih besar dari shoot, lebih besar dari scene, langsung sekuen.
Kira-kira apa sekuen? Kayak satu segmen gitu. Ya betul, sesar alur. Ya, jadi dalam buku The Filmmaker Handbook karya Edward Fincher dan Stephen Anderson dikasih tuh sekuen itu kan sekelompok scene yang terkait satu sama lain membentuk unit naratif yang lebih besar dari struktur film. Jadi dia udah masuk ke dalam cerita sekuen itu udah ada ceritanya ya. Kalau struktur kan masih nggak ada cerita nih, shoot satu gitu doang kan nggak ada cerita. Dikumpulin shootnya lama-lama jadi satu scene, udah mulai kelihatan cerita kan. Antara scene jadi sekuen. Nah itu makin jelas lagi ceritanya. Itu sekuen. Nah jadi kesimpulannya adalah, nah ini tadi gambarnya. Scene ini shootnya nih. Scene. Jadi satu sekuen ya, jadi satu panjang jadi satu sekuen. Nah ini. Jadi seluruh cerita digabungin ya, berbagai sub dan scene digabungin jadi satu sekuen. Nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalian tanyakan? Saya Pak, Mau nanya apa? dalam film itu apa hanya menggunakan satu shoot aja? Dalam sebuah film? Iya. Maksudnya lebih jelasnya? Kayak misalkan ada film gitu, itu hanya menggunakan satu shoot. Oh iya bang. Jadi maksudnya itu one take one shoot. Iya. Ya. Adakah film one take one shoot? Menurut kalian ada nggak? Ada. Hah? Ada. Film apa? Efek apa? AutoCAD mah itu aplikasi. Kemarin. Film apa? Ansat ya tanpa cut ya, maksudnya tanpa cut. One take one shoot. Jadi ada nggak film one take one shoot? Ada ya. Ada. Contohnya ada di film perang. Saya pernah lihat. Nama filmnya 1917. Kita searching di YouTube ya. Jadi benar-benar tuh film tanpa cut, terus jalan gitu. Kalau film kayak gini kan ibaratnya harus dipersiapkan dari awal kamera roll action, seluruh rangkaian ke belakangnya tuh sudah siap orang-orangnya. Misalnya kalian bikin one take one shoot dari sini, maksud saya jalan keluar ke parkiran, ke kamar mandi, ke musola, itu orang-orang di situ adegannya sudah siap. Saya datang, dia sudah aktivitas naikin motor apa. Mustahil nggak? Enggak. Bisa kan? Bisa. Cuman butuh effort lebih. Coba nih kita lihat contohnya. Nah, ini dari mulai sini nih. Kita matiin lampunya ya biar nggak jelas. Kebayang nggak misalnya dia udah jauh nih, ada adegan yang salah? Hah? Pulang dari awal kan? Capek gak? Capek. Tapi ternyata di sini tuh dia pakai teknik editing, nggak full semuanya one take one shoot dari awal sampai akhir. Gunain editingnya di mana coba kalau kalian yang tahu nih punya pemikiran ini tuh pakai editingnya di mana nih editingnya? Ada yang tahu? Kalau kiri kan warna. Di mana kira-kira ada yang tahu editingnya di mana? Coba di situ beli coba. Sebenarnya apa namanya? Hah? Memastikan. Apa namanya istilahnya buat Transisi. ya betul. Jadi kalau kita bayangin dia bikin shoot dari awal sampai akhir, di adegan udah mau selesai dia kepleset salah ngomong, ulang dari awal kan makan waktu 2 jam sejam ya kan, capek kan perutnya nyiapin lagi semuanya. Ternyata itu diakali dengan transisi di dalam dunia editing ya di sini. Kalau menurut saya, meskipun saya bukan editornya, tapi saya kan bisa mempelajari transisi itu tuh letaknya di mana sih? Di pas gerobak lewat, betul tadi kata siapa? Apa itu? Sandi. Nah, mungkin adegan dari awal sampai sini dia benar-benar ngikutin, mungkin kontak konsut bener. Tapi pas di sini dia ibaratnya nge-cut dulu, istirahat, siapin dulu dari yang adegan selanjutnya. Cutnya di mana di sini? This is not the back door. Nah, ini kan shoot yang nggak jelas kan?
nanti dia tag yang kedua dia pas memulai dari situ lagi. Jadi tinggal di editingnya tinggal dikat di sini set di editor. Sama kayak misalnya kita nih one take one shoot, kamera nggak jelas, pokoknya transisi itu pas di adegan nggak jelas. Misal kamera begini, dia begini nih, set gitu. Di sini kan adegan shoot ada yang nggak jelas kan, shoot samar gitu. Nah itu lagi dikat di situ. Nanti pas pengen adegan selanjutnya, dia ulang lagi dari gini shoot keduanya, set gini lagi. Nanti kan di editor tinggal di editingnya di sini. Nah, jadi one take one shoot itu benar ada filmnya. Tapi yang film panjang-panjang seperti ini pasti dia menggunakan editing. Nah paling itu ada filmnya. Kalian kalau pengen berkarya pakai film itu silakan bisa. One take one shoot sebutannya ya, one take one shoot. Bisa tanyakan lagi? Nah kalau udah, saya mau kasih tugas buat kalian. Jadi tugasnya buat minggu depan kalian review film pendek ya. Durasi 10-15 menit bebas. Batasnya durasi 10-15 menit, filmnya bebas ya. Mau film horor, drama, romance, kelompok 3 orang. Ya. Jadi di review film pendek itu saya pengen kalian tahu ada berapa shoot, berapa scene. Ya. Shoot sama scene aja, kalau scene kan ada pasti scene yang di film. Berapa shoot dan berapa scene di dalam film pendek tersebut. Bikin kelompok 3 orang ya, satu kelompok 3 orang, filmnya bebas dikumpulkan dan dibahas minggu depan ya sebelum kita masuk ke dalam pertemuan. Di-upload tugasnya di LMS ya, di MyDesk. Oke, selanjutnya tanyakan. Cukup? Oh ya, nanti kita belajarnya menggunakan software Adobe Premiere ya, editingnya ya di PC ini. Sebenarnya software itu kan editor banyak ya, ada Adobe Premiere, ada CapCut. Sekarang CapCut udah masuk ke profesional ya, CapCut ya. Ya tapi kalau untuk belajar kita usahakan dari yang susah, dari Premiere dulu. Jadi biar nanti kalian tahu tuh editingnya, udah dapat ilmunya, toolsnya apa, editingnya apa ya. Karena kalau kita yang belajar langsung instan, kita nggak tahu dasarnya nanti ya. Kayak ini aja, kayak naik mobil, tiba-tiba kalian belajar mobil metik langsung. Tapi kalian nggak bisa mobil manual, gitu, ya kan? Yang enak kan belajar mobil manual dulu kan, baru mobil metik, gitu. Jadi, misalnya tanyakan, tidak ada, udah jelas. Yang pertanyaan kita tanya jawab di grup aja ya kalau ada yang kurang jelas ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah editing film, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen 2025, khususnya dari Kemendikti-Saintek. Saya juga berterima kasih kepada Universitas Bina Sarana Informatika, kepada rekan sejawat, kepada teman-teman semua yang telah mensupport saya dan membantu saya dalam proses sertifikasi dosen 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.